Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian kami hormati dan juga para pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV, Niaga TV, dan Insan TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Malam ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang dua nama Allah yang mulia, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan kita masih akan melanjutkan apa yang sudah kita awali pada pertemuan sebelumnya, yaitu merasakan kasih sayang Allah. Bagaimana kita bisa merasakan kasih sayang Allah tersebut? Karena kita berbicara tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimana kita bisa merasakan kasih sayang Allah yang ada dalam namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan 2 poin. Masih ingat apa yang pertama? Merasakan kasih sayang Allah melalui apa? Fasilitas alam semesta. Jadi adanya alam semesta ini, fasilitas yang ada di dalamnya yang Allah ciptakan untuk manusia dan seluruh makhluknya, itu menunjukkan kasih sayang Allah. Kemudian yang kedua apa? Diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab suci. Itu juga menunjukkan kasih sayang Allah. Allah arahkan kita, kasih petunjuk jalan kepada kita, bagaimana supaya bisa selamat di dunia, bagaimana supaya kita bisa sampai ke surga. Allah kasih petunjuk kepada kita, Allah kasih rambu-rambu kepada kita. Ini menunjukkan kasih sayang Allah. Ya. Ketika Allah tidak kasih kita rambu-rambu, dibiarkan kita kebingungan, ya. Tidak demikian kasih sayang Allah. Allah akan sayang kepada kita ketika kita dikasih tahu, ini loh kalau mau ke surga lewat sini, jangan lewat sini, bahaya, ini bisa masuk neraka. Itu menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Sekarang kita akan mempelajari poin-poin berikutnya. Silakan yang punya buku dibuka halaman 20, poin yang ketiga. Nah, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh عبد العزيز بن ناصر الجليل حفظه الله تعالى: ثالثا ومن آثار رحمته سبحانه ما يضعه في قلوب الأمهات من رحمة نحو أولادهن سواء كان ذلك عند الإنسان أو الحيوان. Nah, yang ketiga adalah kasih sayang orang tua. Apa yang ketiga? Kasih sayang orang tua. Ibu-ibu yang anaknya belum bisa dikondisikan, bisa dibawa ke bawah. Ibu-ibu yang di atas, yang di lantai 3, ibu-ibu yang di lantai 3, yang anaknya belum bisa dikondisikan, silakan bisa dibawa ke bawah. Apa yang ketiga? Kasih sayang orang tua. Orang tua itu sayang nggak sama anaknya? Sayang nggak? Sayang.
Siapa yang memasukkan perasaan sayang ke dalam hati orang tua kepada anaknya? Allah. Ya. Maka di sini dikatakan apa? Wa min athari rahmatihi subhanah. Di antara bentuk kasih sayang Allah, ma yadha'uhu fi qulubil ummahati min rahmatin nahwa auladihinna. Yaitu kasih sayang yang ada di dalam hati ibu kepada anaknya. Itu yang menumbuhkan itu siapa? Padahal maaf, ketika ibu melahirkan anak, sakit atau tidak? Sakit atau tidak? Oh, orang ngerti ya. Takon ya. Katanya sakit. Bahkan menyabung nyawa. Sakit kan? Apalagi kalau misalnya anaknya banyak. Sudah banyak, gede-gede mana nih? 4 kilo gitu. 4,5 kilo, besar-besar. Sakit, luar biasa sakitnya. Tapi bagaimana setelah dia tersakiti dalam tanda kutip oleh keluarnya anak itu dari rahimnya, begitu anak itu lahir, apa? Alhamdulillah. Langsung diapakan? Langsung dipeluk. Kok nggak marah-marah loh? Ya, bocah kok. Ada nggak ibu seperti itu? Anak orang ya? Dia nih anak dia nih. Tapi itu apa ya? 1 dalam 1000 apa sejuta? Ya, jarang sekali ada besok. Alhamdulillah, bersyukur. Kalaupun nangis itu nangis bahagia. Ya. Sampai rasa sakit itu terlupakan ketika melihat anaknya sehat wal afiat. Ya. Siapa yang memasukkan, menanamkan kasih sayang itu dalam hati ibu kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana hanya dalam jarak beberapa detik si ibu bisa melupakan rasa sakit yang dahsyat. Sampai maaf, ketika bayi itu terlalu besar, itu kan harus disobek. Harus disobek, digunting. Ya. Itu kata si ibu, setelah diguntingkan harus diapa? Dijahit. Kata si ibu, sakitnya dijahit itu sampai kalah dengan sakitnya ketika keluar, sehingga sudah nggak kerasa lagi sakitnya. Saking sakitnya ketika mengeluarkan bayi tersebut. Hanya beberapa detik kemudian anak itu lahir, dipeluk dengan penuh sayang. Siapa yang menanamkan kasih sayang itu kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan seandainya si ibu itu disuruh milih, Bu, ini pilihannya ada 2, panjenengan mati atau anak mati, milih apa? Ibunya yang mati. Tidak apa-apa saya mati, yang penting anak saya selamat. Siapa yang menumbuhkan itu kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Belum lagi sabar untuk gendong. Dikira ringan apa gendong anak? Panjenengan pernah nyoba? Pernah nyoba? Coba saya tanya, laki-laki sama perempuan fisiknya kuat siapa? Laki-laki. Tapi laki-laki suruh gendong anak, betah berapa jam? Jangan ngomong jam. Betah berapa belas menit? Ya. Ada saja alasannya, Ki pipis. Ki nangis. Ki aku anak kerjaan, padahal ya ora dolanan HP. Ya. Ki anak urusan penting banget nang jaba, apa? Dolanan darah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seakan-akan golek bandangan, golek penting. Ya, daripada apa? Gendong anak. Ya. Ya ana ora bapak kayak gue nang kene iki. Masya Allah. Ya.
semalaman bisa seorang ibu gendong anaknya sambil terkantuk-kantuk karena anaknya panas. Siapa yang menumbuhkan kasih sayang itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita SAW menjelaskan, inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 kasih sayang, 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan. Dari 100 itu Allah turunkan 1. Dari 100 Allah turunkan 1. Yang 1 itu yata'atafuna fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna. Dengan 1 rahmat itu, dengan 1 kasih sayang itu, makhluk-makhluk yang di dunia saling menyayangi, saling mengasihi. Jadi sayangnya istri kepada suami, sayangnya suami kepada istri, sayangnya bapak ibu kepada anak, sayangnya anak kepada bapak. Itu semuanya adalah percikan dari 1 saja dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Dan dari 1 kasih sayang itu ada binatang buas sayang kepada anaknya. Macan, buas atau tidak? Buas. Buaya, buas atau tidak? Apakah mereka buas dengan anaknya? Buas atau tidak? Tidak. Mereka tidak buas, aslinya buas. Tapi kalau sudah ketemu sama anaknya, luar biasa kasih sayang. Siapa yang bisa molah malih membalikkan kebuasan si binatang buas itu menjadi sayang ketika ketemu sama anaknya? Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kalau kita bicara tentang macan itu mungkin belum pernah ketemu ya. Moga-moga orang ketemu. Ya. Sudah yang dekat dengan kita. Apa? Ayam. Babon. Ayam betina. Lihat bagaimana sayangnya dia kepada anak-anaknya. Bisa perang gue, Bratayuda gue. Ya, kalau sampai ketemu dengan sesama babon, ya bukan juga cuma sama babon, sama tuannya saja. Itu kalau kita mendekat dia lagi angrem kepriwe, langsung apa? Langsung ngembang, ngeladung. Ya. Itu siapa yang membuat ayam itu sesayang itu kepada anak-anaknya, kepada telurnya? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau lagi hujan deras, dia rela sayapnya, tubuhnya itu dihujani, yang penting anaknya itu aman. Bayangkan. Basah kuyup si ibu itu, si induk tadi basah kuyup. Gak peduli, yang penting anaknya gak kehujanan. Kadang-kadang kan ada anak yang nongol sedikit gitu kepalanya. Jangan kon nang ibune jan ayo mlebu bae. Dean. Aku yo ora ngerti bahasan. Jadi kira-kira seperti itulah. Ayo aja nongol-nongol. Bok masuk angin ya. Subhanallah. Bukan hanya orang tuanya manusia, termasuk orang tuanya binatang pun juga sayang. Kucing juga demikian. Ya. Ya Allah, saya tuh kadang-kadang melas ya sama induk kucing itu. Sekali lahir 5, sekali lahir 6, ya. Nanti kempes banget ya. Didorong sama siapa? Sama anaknya. Wis kempes banget metu apa. Tapi ya tetap sabar. Dijilati ya. Coba jenengan bayangkan, nyusoni anak 5 kayak ngapa jajar. Ya. Anak 2 saja sudah repot kan? Ya. Apalagi sampai anak 5.
Siapa yang membuat si kucing itu menjadi sayang kepada anak-anaknya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Di situ kita bisa merasakan kasih sayang Allah. Ini poin yang keberapa? 3. Dari kasih sayang orang tua kepada anaknya. Orang tua di sini mencakup orang tua manusia dan orang tua binatang. Ya, makanya di sini dikatakan sawaun kana dzalika 'indal insi awil hayawan. Kasih sayang itu berlaku terhadap orang tuanya manusia kepada anaknya ataupun induk binatang kepada anaknya. Ini adalah poin yang ketiga. 6. Yang keempat, rabi'an. وتتجلى رحمة الله عز وجل في شرعه المطهر وأحكامه التي كلها خير ورحمة للخلق سواء ما يتعلق بهدايتهم وحفظ أديانهم أو ما يتعلق بحفظ نفوسهم وأبدانهم أو ما يتعلق بحفظ عقولهم وأفكارهم أو ما يتعلق بحفظ أعراضهم وأنسابهم وأولادهم أو ما يتعلق بحفظ أموالهم وممتلكاتهم. نعم. Rabi'an, poin yang keempat, dari mana kita bisa merasakan kasih sayang Allah? Dari syariat Allah. Dari apa? Syariat Allah. Di sini dikatakan wa tatajalla rahmatullahi fi syar'ihil mutahhar. Kasih sayang Allah itu bisa terlihat jelas dalam syariatnya yang suci. Wa ahkamihi allati kulluha khairun wa rahmatun lil khalq. Dan kita bisa rasakan dari hukum-hukum agama yang semuanya baik dan penuh kasih sayang. Semua ajaran Islam itu kasih sayang. Tidak ada ajaran Islam di dalamnya bermaksud untuk menyusahkan manusia, enggak ada. Jadi mulai dari sekarang jangan pernah berpikir ajaran Islam itu menyusahkan. Walaupun panjenengan pagi-pagi kon tangi, kon wudu, kon mangkat masjid, itu bukan menyusahkan, itu kasih sayang. Si kepriwe Ustaz, pokoknya yakin di situ. Ya, nanti kita akan apa? Jelaskan. Tidak ada kesulitan, tidak ada keinginan untuk menyusahkan manusia, enggak ada. Yang ada adalah kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Nanti akan kita buktikan habis ini. Sawa'un ma yata'allaqu bihidayatihim wa hifdzi adyanihim. 1. Kasih sayang Allah dalam syariatnya, Allah beri kita hidayah. Allah beri kita apa? Hidayah. Dan Allah jaga hidayah tersebut. Contoh misalnya, apa sih, ini pernah kita bahas, apa sih kelebihan kita sehingga kita dikasih hidayah? Apa sih jasa kita sehingga kita dikasih hidayah sama Allah? Rata-rata dari kita lahir dalam keadaan muslim. Kalau panjenengan ditanya, kenapa panjenengan agamanya Islam? Apa jawabnya? Orang tua Islam. Mungkin atau tidak Allah takdirkan kita terlahir di keluarga kafir? Mungkin? Sangat mungkin. Dan banyak manusia yang seperti itu. Jutaan, miliaran. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita terlahir di keluarga yang bapak ibunya Islam, sehingga kita pun beragama Islam? Kalau bukan karena kasih sayang Allah. Ya. Kita itu enggak seperti Salman Al-Farisi. Untuk mengejar agama Islam harus menempuh jarak ribuan kilometer. Pindah dari satu negeri ke negeri yang lain sampai jadi budak dijual. Ya. Sama orang yang jahat. Sampai akhirnya ketemu ke Madinah. Ketemu Rasulullah SAW di Madinah. Ya. Wong kita mencari hidayah itu paling dari mana? Purbalingga ke sini toh. Dari Purwokerto ke sini, dari Banjarnegara ke sini. Dari mana lagi? Kelapa sawit.
Ya. Bahkan itu kan nggak ada apa-apanya, nggak jauh. Ya, apalagi sekarang Kedung Wulu dewek. Ya, nggak jauh. Apalagi dari asrama Mas Andri ke sini. Ya, nggak jauh. Maka itu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian dijaga sama Allah Subhanahu wa taala hidayah itu. Kadang ada perasaan ingin menjauh dari pengajian, kemudian subhanallah ada teman datang. Ya, yuk ngaji yuk. Aku lu mantan bebel lah, wis lah ngaji baik. Apa yang menggerakkan hati teman itu untuk datang ke rumah kita, ngajak kita di saat kita lagi malas ngaji? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati teman kita untuk datang ke kita. Lalu siapa yang menggerak? Ketika syariat Allah menjaga nyawa kita. Kalau panjenengan diselamatkan nyawanya oleh seseorang, maka panjenengan akan merasa sangat berhutang budi kepada orang tersebut. Menyelamatkan nyawa loh, nyawa itu kan yang paling mahal. Ya. Ada orang menolong Anda ketika tenggelam. Ya, yang lainnya nggak ada yang berani, ini nyemplung, ya, sampai jenengan selamat. Itu bagaimana hutang budi kita kepada dia, walaupun mungkin dia juga dijorokaken. Hebat bang, nyuk siapa sih jerukakan mau ge? Ya. Ya. Tapi kan tetap kita berhutang budi sama dia, menyelamatkan nyawa kita. Kok bisa Ustaz? Saya kasih contoh satu, kisos. Apa? Kisos. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Sesungguhnya dalam kisos itu ada kehidupan untuk kalian. Sesungguhnya dalam kisos itu ada penyelamatan nyawa kalian. Kisos siapa? Kisos apa? Kisos itu kalau ada yang membunuh, maka balasannya dibunuh. Itu kira-kira balasan yang setimpal. Kalau ada A bunuh B, maka si A ini hukumannya dibunuh. Berarti si A mati apa ora? Loh dibunuh ya mati, masa urip wong dibunuh? Mati apa hidup? Mati. Kenapa Allah katakan dalam Al-Quran, di dalam kisos ada kehidupan, bukan kematian. Ini pernah kita bahas. Pagi-pagi ketika bulan Ramadan habis subuh, kaidah Quran. Ya. Karena apa tadi? Karena akan memberikan efek jera kepada masyarakat yang melihat proses kisos tadi. Jadi kisos itu kalau dalam agama kita itu diperlihatkan, bukan disembunyikan. Ya. Waliyashhad 'adzabahum ta'ifatun minan nas. Hendaklah proses eksekusi itu dilihat oleh masyarakat. Medeni teman. Loh, daripada memperlihatkan rekonstruksi, mendingan memperlihatkan apa? Eksekusi. Betul? Lebih baik mana? Rekonstruksinya yang diperlihatkan apa eksekusinya? Hah? Temenan ge. Wani apa ndeleng? Rekonstruksi, apa sih rekonstruksi? Reka ulang, peragaan ulang, carane mateni, carane nyolong, naudzubillah carane merkosa. Itu diperlihatkan di depan umum. Kuwi kan pada baik marai. Oh, kayak kae ngane nyolong mobil ya. Alhamdulillah ana ilmu anyar. Maling motor ndeleng apa? Maling mobil. Oh, kayak gue ya. Aku tak arep upgrade kemampuan gitu. Itu bahayanya mempertontonkan apa?
rekonstruksi. Kalau dalam agama kita yang dipertontonkan bukan rekonstruksinya, yang dipertontonkan eksekusinya. Jadi ketika dipenggal lehernya, kon pada nonton. Wih, ini teman. Iya. Supaya apa? Memberikan efek jerah. Ya. Ketika dieksekusi, kemudian orang pada ngelihat, ini ya serem ya. Sor gitu. Saya pernah ngelihat itu sekali. Ya, ketika saya masih awal-awal belajar di Madinah itu ada eksekusi. Masya Allah. Ya, pipa ya kayak pipa gede itu keluar air, tapi yang keluar itu merah, darah. Ya, ya teman saya di samping saya pingsan, semaput. Ya. Ya. Coba sekarang, kira-kira itu membekas atau tidak? Ini kejadian saya lihat tahun 2001. Sekarang 2000 berapa? 19. Berarti udah berapa tahun? 18 tahun. Masih kelihatan kayak di mata itu. Itu memberikan efek jerah. Sehingga orang mau bunuh, gak jadi bunuh. Maka akan terjagalah nyawa orang banyak. Walaupun dikorbankan satu nyawa, tapi korban satu nyawa efeknya terjaga sekian ribu nyawa. Sebaliknya ketika kisas itu tidak diterapkan, satu nyawa dijaga, korbannya ratus nyawa. Kenapa dia di penjara ketemu karo pira kok 10. Lah 10 nyong wis 100. Keberisi carane. Akhirnya keluar dari penjara, bukannya jerak malah tambah. Ya. Kemudian orang lain yang di luar, yang belum masuk penjara, begitu melihat, pirang tahun, telung tahun, dipotong kie. Ya. Sekian potongan kok, hifdzi uqulihim wa afkarihim. Termasuk syariat Islam menjaga akal manusia. Menjaga akal manusia. Contohnya apa? Contohnya diharamkannya khamr. Apa khamr? Minuman keras. Ya. Minuman keras ya miras ya. Dan turunannya ya, obat-obatan terlarang, narkoba ya, dan macam-macam yang semisal dengan itu. Dalam Islam haram, tidak ada toleransi di dalamnya. Kenapa diharamkan? Dalam rangka untuk menjaga akal manusia supaya tetap sehat. Coba perhatikan orang yang sedang mabuk, kepriwe? Hilang akal. Ya. Sehingga ketika setan menggoda manusia, ditawari manusia itu antara 3. Apakah mabok, atau zina, atau bunuh. Orang yang kurang paham itu dia milih, sing paling ringan apa? Mabok. Ya, nggak merugikan siapa-siapa, cuma merugikan diri sendiri. Ternyata apa yang terjadi setelah mabok? Dia zina. Setelah zina, hamil, dibunuh. Lihat. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa khamr itulah ummus syarr. Khamr itu adalah induknya seluruh kejahatan. Karena ketika orang sudah mabok, orang sudah fly, ya, orang itu tidak sadar, otaknya hilang. Ya. Belum lagi nanti akan muncul ketergantungan kepada obat-obatan tersebut. Ya. Sehingga kalau orang sudah istilahnya itu, sudah kecanduan,
Apa saja rela dia korbankan. Makanya banyak kan orang yang usahanya bangkrut, bisnisnya bangkrut, karena habis buat beli obat-obatan terlarang. Dan rata-rata mereka yang jualan itu obat-obatan terlarang rata-rata awalnya gratis. Rata-rata awalnya gratis. Ki larang lo, tapi anu kanca, anu temen gratis lah buat kamu. Ini adalah perangkap iblis. Ya, setelah dia merasakan enak, merasakan ketagihan, akhirnya mulai dinaikkan harganya sampai bahkan ada seorang yang rela mengorbankan kehormatannya untuk mendapatkan obat-obatan terlarang itu. Setelah kehormatannya melayang, sudah nggak ada harganya lagi, maka apa yang dia lakukan? Dia minum darahnya sendiri. Ya, ketika orang sudah sudah sakau, ya sudah betul-betul kecanduan, sudah kehilangan akal sehat dan nggak punya duit untuk beli obat-obatan terlarang itu, dia akan silet tubuhnya sendiri. Kemudian dia minum darah itu karena di dalam darahnya sudah mengalir narkoba itu. Begitu kelakuannya, kurus, kering, rusak akalnya. Makanya dalam agama kita diharamkan, haram hukumnya. Termasuk togel. Termasuk apa? Togel. Sama. Itu menghilangkan apa? Akal sehat. Loh, Ustaz, orang mlebu rumah sakit jiwa kok. Lah itu loh, barang-barangmu, pekerjaanmu, mimpimu, semuanya cuma mikirin togel. Yeah. Mimpi indah, wah ini terakhir lah, insya Allah ya Rabb, tuku be insya Allah. Mau milih nomor aja bacanya Bismillah. Begitu only Alhamdulillah. Ini apa ini? Wong barang haram kok nganggo Bismillah. Ya, pakai Alhamdulillah. Ya ben berkah. Orang mungkin, gak mungkin jadi berkah. Wong haram kok berkah. Ya. Ini menjaga apa tadi? Akal. Kasih sayang juga dalam syariat Allah. Au ma yata'allaqu bihifdzi a'radhihim wa ansabihim wa auladihim. Ini kok kambuh lagi ya. Anak-anak yang di atas. Ibunya mana? Ayo ibunya jangan duduk aja. Ayo ibunya menyat. Jangan duduk aja. Jangan dibiarkan anaknya lari-lari. Setelah kita bahas tentang Islam menjaga akal, juga Islam menjaga, syariat Islam menjaga kehormatan, menjaga nasab, menjaga anak. Ya. Ini kasih sayangnya Islam. Dijaga kehormatan seseorang, dijaga anak seseorang, dijaga keturunan seseorang. Ya. Dari mana itu kita bisa ambil? Dari diharamkannya zina. Diharamkannya zina. Sebagian orang yang pendek pola pikirnya, kenapa sih zina nggak boleh? Wong enak kok. Iya, enak sementara. Tapi kesengsaraan akan dirasakan oleh si wanita dan oleh anak yang akan terlahir dari wanita tersebut. Si wanita tersebut dia akan sengsara. Sengsara karena kehormatannya ternodai. Akan sengsara karena dia harus menanggung hamil selama sekian bulan, hamil anak yang tidak jelas siapa bapaknya. Dan yang lebih sengsara lagi siapa? Anak ketika lahir. Dia akan membawa aib seumur-umur hidupnya. Dan dia juga nggak jelas bapaknya siapa. Terus kenapa kalau nggak jelas bapaknya siapa? Siapa yang akan tanggung jawab untuk menafkahi dia, untuk kasih makan dia, untuk kasih baju dia? Siapa yang tanggung jawab kalau misalnya anaknya perempuan nanti dia menikah, siapa walinya? Ya. Dari situ Islam mengharamkan zina. Kasih sayang itu menunjukkan kasih sayang Islam kepada manusia. Ya. Makanya diharamkan zina. Ada sebagian orang di zaman ini,
Islam ini nggak adil. Masa poligami boleh, poliandri nggak boleh? Tahu bedanya poligami sama poliandri? Apa bedanya? Kalau poligami, laki-laki beristri lebih dari satu. Kalau poliandri, perempuan bersuami lebih dari satu. Lebih dari satu itu maksudnya bukan suami ini pegatan terus nikah, ya. Atau misalnya meninggal terus nikah, bukan. Tapi dalam waktu yang sama. Kok bojone sapa? Si A karo si B. Loh, jadi loro bojone. Ya iya masa roli. Wong kae oleh duwe istri dua, masa saya nggak boleh suami dua? Nggak boleh, tetap nggak boleh. Kenapa? Karena nanti nggak jelas ki anaknya siapa. Dan biasanya kalau sudah seperti itu masing-masing lepas tanggung jawab. Kayak dua anakku loh, irungnya kan pada. Ya. Loh tapi kan kulitnya orang pada. Ya. Ayo kok, anaknya siapa? Pernah ada kejadian nyata. Ada seorang wanita, dia kanan kiri oke. Kanan kiri oke. Alias siapa saja datang ke rumahnya dipersilahkan sama dia. Ya. Untuk berhubungan badan sama dia. Ya, la taruddu yadalamis. Wanita yang tidak menolak sentuhan tangan siapapun. Ini wanita yang tidak punya kehormatan. Singkat cerita hamil. Akhirnya kan bingung, ya, lapor ke desa. Desa juga bingung, siapa sih ngamili? Orang ngerti. Loh, yang datang siapa saja? Tuh 2, 3, 11. Di data, di list, ya, 11 orang. Akhirnya sama pihak desa dipanggil 11-11-nya. Ayo, ki anaknya siapa? Ya kabeh ora gelem, moh. Dua anak nyong. Ya. Aku wis suwe. Ya. Ki sing nembe ki. Ya. Akhirnya desa kan bingung tuh. Akhirnya dikocok. Ya. Ya gak bisa lah wong anak kok pakai kocokan. Ya gak bisa. Diundi gitu loh, masukkan namanya di linting, kemudian ayo dikocok sama sing metu keluar namanya itu bapaknya. Ya nggak bisa lah. Ya. Itulah Islam menjaga kehormatan dengan diharamkannya zina. Nah, au ma yata'allaqu bihifdzi amwalihim wa mumtalakatihim. Dan juga sayangnya Islam kepada manusia, sayangnya syariat Islam kepada manusia, syariat Islam itu menjaga harta kita. Jadi yang dijaga tadi apa? Hidayah, terus apa? Nyawa, terus akal, terus kehormatan, terus harta. Ya. Semuanya mendapatkan porsi penjagaan dalam syariat Islam. Itulah dahsyatnya kasih sayang syariat Islam. Ya. Harta itu dijaga sama Islam. Makanya ada namanya potong tangan. Ya. Orang yang mencuri maka dipotong tangannya. Sama kasusnya kayak tadi kisos tadi itu. Ini juga diperlihatkan di depan umum. Ya. Kira-kira bagaimana kalau pencuri dipotong tangannya? Kira-kira kapok atau tidak? Kapok, bukan kapok lagi, kapok sekali. Orang yang lihat juga, mesti ini ya, izin ya, nyuri. Ketika itu tidak dipraktekkan, apa yang terjadi? Maling ayam, penjara. Ketemu maling motor. Ya. Keluar dari penjara, nyolong motor. Di penjara ketemu maling mobil. Ya. Keluar dari penjara jadi maling mobil. Di penjara ketemu maling sepur. Ya. Sesuai maling apa? Pesawat, pembajak. Ya. Tapi begitu dipotong, tong, tes. Ya, selesai. Ya. Yo masa arep nyolong maning? Ya. Kalau nyolong lagi, potong lagi, habis sudah. Lalu nyolong nganggo apa?
Ya, mau nyolong pakai apa lagi sudah. Kelihatannya orang tuh ngelihatnya, kejam, betul? Kelihatannya kejam. Tapi di balik itu ada kasih sayang. Makanya sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Ya. Kejahatan di Saudi selama 1 tahun angka jumlahnya sama dengan kejahatan di negeri barat 1 hari. Apa? Angka kejahatan di Saudi 1 tahun sama dengan angka kejahatan di negeri barat 1 hari. Berarti banyak di mana? Banyak di mana? Di negeri barat. Kenapa? Karena diterapkan hukum tersebut. Siapa yang nyuri potong? Wah, ngesuknya ada praktek Ustaz. Kayak bocah nyolong rambutan kayak. Oh enggak. Satu. Ada nisabnya. Nisab itu apa? Ada ketentuan minimal barang yang dicuri, sandal selen ya ora. Ya. Wis nganggo peniti maning sore. Ya enggak. Ya ada batas minimalnya. 1. Kemudian juga dilihat suasananya, kondisi saat itu. Kalau musim paceklik beda kasus. Ya, kalau musim paceklik nanti di situ ada sedikit toleransi. Ya. Jadi lihat kondisinya. Kemudian juga orangnya sehat apa enggak akalnya. Ya, jangan-jangan wong stres. Dilihat umurnya juga, kalau belum balik belum kena. Enggak gampang. Ya, kemudian yang mengeksekusi harus pemerintah. Bukan person individu 1-2, bukan. Ya. Kalau kayak gitu bahaya kok. Kakek sing hilang tangane ngono kayak gitu. Enggak semudah itu, ya. Jadi inilah kasih sayang Allah dalam syariatnya. Masih ada 2 poin lagi. Waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.